Yang mana terdakwa di sini adalah seorang Nikita Mirzani, dan dia mendapatkan rekaman flash disk itu, dan dia dengan santunnya menyerahkan kepada Pak Hakim untuk diperdengarkan gitu. Santun loh, bukan kalau misalnya seorang Niki mau ini ya, mau misalnya agak sedikit gimana ya, dia bisa aja waktu mereka dikasih kesempatan ngomong, mereka bisa memperdengarkan langsung dengan pakai mic-nya mereka, tapi mereka nggak ngelakuin, mereka menyerahkan ke hakim yang terhormat. Itu menurut gue haknya Niki, yang mana itu namanya bukti tambahan. Nah, bukti tambahan itu yang nanti diminta oleh Niki diperdengarkan, ternyata sampai selesai sidang kan berarti tidak dikabulkan oleh hakim, karena memang hakim yang mengatur jalannya persidangan. Karena semua aja lihat aja kayak jaksa, JPU, kalau apa-apa pasti izinnya ke Pak Hakim. Pak Hakim boleh nggak gini-gini, Pak Hakim boleh nggak kalau mereka tuh live, Pak Hakim boleh nggak, kan semua izin, alurnya persidangan harus seizinnya hakim. Jadi Nikita Mirzani menyerahkan bukti flash disk itu yang diduga adalah suara dari keluarga, dari pihak-pihak pelapor, itu menurut gue sah-sah aja menjadi bukti tambahan. Oke, KTC sendiri banyak yang mengatakan itu belum saatnya, ya kan? Itu bisa terjadi, maksudnya nanti itu kan lagi agenda kesaksian, belum pembuktian. Oke. Nah, ini kan mungkin banyak yang mengatakan juga Niki salah, belum pada tempatnya. Oke, aku tanya gini ya, jika kita aja dulu kita yang di luar loh, apalagi di dalam itu kan pasti pemikirannya tidak seperti kita yang di luar, bebas. Kita punya apapun di luar, di dalam kan mereka enggak. Jika kalian lagi dalam masalah, ada orang ngasih bukti, kalian pendam, simpen, apa kalian langsung keluarkan? Pasti langsung dikeluarkan dong, ini bukti. Nah, begitulah yang berlaku buat Niki. Gitu loh, Niki bukan seorang lawyer, Niki bukan seorang ahli hukum, dia mendapatkan bukti langsung dia keluarkan, dan untungnya Niki menyerahkannya ke Pak Hakim. Itu menurut gue ya nggak masalah, istilahnya nanti hakim mau terima apa enggak itu kan buktinya nggak dibaca, nggak didengerin kan. Yang pasti Niki dapat bukti, dia tidak mau bukti ini akan hilang, apa nanti bagaimana, langsung dia serahkan. Itu menurut gue udah sesuatu yang dia masih tahu aturan banget dalam persidangan itu. Dia tahu jalannya persidangan itu, hakim yang memobilisasi kan, dia tahu, dia serahkan ke hakim. Nah, kalau bisa bilang oh nggak saatnya, itu kamu yang di luar, kamu yang tahu hukum. Niki seorang ibu rumah tangga, dimana dia memikirkan anaknya di rumah sana bisa makan apa enggak, bisa sekolah apa enggak, lagi sakit apa enggak. Terus dia masih berpikir biar gue serahkan deh kepada Pak Hakim. Bisa aja lagi dia kesempatan ngomong, bisa dia kasih mic, dia dengarkan, diperdengarkan saat itu juga. Tapi kan itu nggak dia lakukan gitu loh. Jadi menurut gue logika, apalagi misalnya kalian abang-abang aku atau kakak aku yang ngerti hukum, mungkin kalau untuk terdakwa yang sudah ditahan 5 bulan tidak bertemu anak, mana anaknya masih kecil-kecil, itu logika itu gue rasa agak sedikit sumir ya. Kita aja di rumah ditahan 3 hari di kamar, kurung 3 kamar, kita aja udah blank, apalagi Niki yang udah 5 bulan. Oke, Kak, tapi kan yang diminta Niki saat itu diperdengarkan lalu dia langsung pulang. Tidak ingin kembali ke rutan. Itu jeritan hati. Jeritan hati seorang ibu yang kangen sama anaknya. Ya, mungkin di sini apakah Kak Tessa menyetujui sikap seperti itu, atau memang kan ada prosedurnya yang harus dilalui sesuai undang-undang. Ya kan? Tapi kan ini permintaan dari terdakwa. Kan terdakwa bisa aja meminta apa, saksi juga bisa meminta apa aja, bisa aja permintaan kalau dikabulkan alhamdulillah, kalau nggak dikabulkan ya udah permintaan. Dan itu wajar menurut gue, karena kekangenannya 5 bulan dia nggak kumpul sama anaknya, 5 bulan dia nggak bisa memeluk anaknya, 5 bulan dia nggak menghadiri hari-hari bersejarah, lebaran 2 kali, semua 2 kali. Jika dia bilang gue pulang, gue kangen sama anak gue, menurut gue hal-hal yang wajar aja gitu loh, hal-hal yang gue maksud dimaklumin kok. Kecuali dia bilang gue serahkan ini bukti, gue mau keluar negeri langsung, gak mau gue di Indonesia, itu baru di luar logika. Kalau dia bilang gue mau pulang sama anak-anak gue, logika dia seorang ibu yang mana di rumah tidak ada anak, tidak ada ayah dari anaknya, wajar gitu loh, wajar aja. Yang nggak wajar ini kan di saat para yang di pihak sana, segala apapun yang dilakukan Niki dipandang sudah pasti
negatif. Itu, say. Oke, dengan adanya rekaman yang tersebar juga, apa mungkin Kak Tessa memandangnya itu benar terjadi atau memang kan banyak yang mengatakan juga pro dan kontra dari rekaman itu ya, bisa dibuat-buat atau memang itu terjadi, karena pihak RG pun sepertinya biasa saja ya menanggapi itu, karena itu kan dari awal Niki sudah mengeluarkan, dari awal persidangan Niki sudah mengeluarkan bukti itu. Awal persidangan ya? Dari awal dia belum mulai sidang dia udah mengatakan, Pak Hakim saya punya rekaman ini bla bla bla, itu sudah ada pihak RG dan penonton. Nah mungkin waktu itu belum diserahkan, belum saat yang tepat. Sudah diserahkan, tapi sampai akhir persidangan Hakim tidak menyiarkan rekaman itu, makanya kemarin. Iya, ya kan kemarin bukan dari awal. Gue kira dari awal persidangan. Iya, ini kan rekaman persidangan itu kan dari awal persidangan sudah dikeluarin. Iya. Maksudnya kan banyak yang mengatakan pro dan kontra. Iya. Ya kan, ada yang dibuat, ada yang memang ini. Karena pihak RG pun biasa saja dan pihak JPO pun juga menanggapinya seperti sesuatu yang tidak mungkin. Tadi ada miss, gue kirain dari awal persidangan, makanya gue bingung dari awal persidangan. Oke, dari awal kayak kemarin, persidangan kemarin. Menurut gue kalau misalnya ada pro kontra itu wajar. Namanya kita itu lagi istilahnya lagi mencari keadilan, pasti pihak pelapor juga akan memandang dari pihak terlapor negatif dan begitu juga sebaliknya. Jika mereka bilang itu tidak dan biasa-biasa saja, kita tidak bisa menduga perasaan orang. Bisa aja di rumah dia menangis bombay, bisa juga dia di rumah ternyata aduh kok bisa juga di luar dia biasa saja. Yang pasti kita tidak bisa menebak-nebak itu suaranya suara bukan rekaman asli atau enggak. Kita tunggu dulu, kita dengarkan dulu dari Pak Hakim. Dan menurut gue, seorang Nikita Mirzani dalam kasus ini, kasus viral loh, kasus yang mata orang memandang di sini, gue rasa tidak mungkin. Alangkah naifnya kalau dia menyerahkan bukti rekaman itu adalah bukan asli. Naif banget, yang mana dia juga mengutarakannya pinter. Di saat persidangan dimulai, di saat mata semua mematap ke sana, dari wartawan, dari semua menatap, di saat di sana dia bersuara. Di situ gua yakin itu asli. Karena tidak mungkin dia mengambil momen yang begitu baik di saat semua mata mulai persidangan itu mata semua mana ke situ, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang apa. Di situ dia mengeluarkan, gua rasa itu asli. Tapi kenapa sih pun akhirnya pada ujungnya Hakim tidak memutarkan itu, dan respon Bunda sendiri melihat JPU-nya sendiri seperti apa sih? Kalau misalnya respon aku tentang Pak Hakim nggak memutaran, ya kalau aku ditanya ya aku cukup menyayangkan, karena itu kan diserahkan Niki pada saat awal mulai persidangan. Kok bisa dibikin di saat pertengahan persidangan atau di akhir persidangan menurut aku. Tapi kenapa nggak diputar, itu memang haknya Hakim. Tapi kalau menurut aku alangkah baiknya didengarkan. Kalau kita mendapatkan suatu bukti saksi baru, kan kita penasaran apa sih saksinya, bener nggak? Tapi aku juga kaget kok slow respon, istilahnya begitu kan, kok slow respon, aku nggak ngerti ya kok slow respon. Mungkin minggu ini aku berharap itu didengarkan, karena mungkin sudah seminggu didengar mungkin akan diperdengarkan. Dan pihak sana misalnya dibilang itu biasa aja, itu nggak asli, terserah mereka beranggapan mau itu asli mau enggak, terserah beranggapan. Yang pasti gue yakin itu asli. Dan pihak JPU, kenapa pihak JPU tadi pihak JPU pihak JPU juga waktu yang diserahkan itu kan kaget juga, kita juga kaget. Kita semua kaget yang biasa nonton. Gimana JPU yang menuntut? Pasti kaget banget. Kagetnya lebih dari 1.000 kita. Kita kagetnya begini, mereka sampai kaget begini-gini. Karena kita tidak tahu, suaranya belum didengarkan. Gitu. Pasti kaget. Gitu loh. Oke. Kemarin kan juga ramai yang perihal tiba-tiba SS menjadi seorang saksi begitu kan, dihadirkan di dalam persidangan. Tapi anehnya BAP yang diterangkan di BAP adalah perihal tentang Mami Isa, tetapi pas yang kemarin tuh dia menjelaskan berbeda lagi nih. Ini gimana sih Kak? Maksudnya melihat kayaknya apa yang dijelaskan oleh SS ini kurang tepat saat di persidangan. Ini menurut kamu seperti apa? Gini, ini persidangan itu aku bilang dari awal saksi datang, kenapa Nikita tuh komen protes, kenapa yang nggak diomongin gue sih, kenapa yang diomongin lain-lain, kan itu udah protes dari pertama. Kemarin juga harusnya ini persidangan Nikita Mirzani,
Harusnya saksi, harusnya loh ya, menurut saya tidak perlu lari ke sana ke sini, apalagi membawa-bawa orang yang sudah dalam tahanan. Ya, yang mana kita tahuin Iza Sega sudah ada masalah kemarin. Kenapa harus dibawa di persidangannya Nikita Mirzani? Aku pun nggak ngerti korelasinya apa ya. Ngebawa orang di sini, apalagi dengan oh dia adalah ini, dia saya berangkatkan. Aku nggak ngerti ya, mungkin perjalanan cerita hikayat dari negeri nggak ngerti. Dia berangkat haji, waktu itu saya yang memberangkatkan bersama keluarga, bersama begindang. Begitu juga dengan Iza Sega, saya berangkatkan, saya punya travel. Gua nggak ngerti apa korelasinya buat pasal pemerasan dan pasal TPPU pencucian uang di kasus Nikita Mirzani. Gua nggak ngerti apakah jadi menambah panjang ini sih persidangan menurut gue. Gue ya udah aja misalnya Nikita Mirzani begini sama gue begitu kan ini kasusnya pemerasan sama TPPU. Kenapa itu aku nggak ngerti ya, ada nggak di BAP? Gue nggak ngerti karena gue tidak pernah baca BAP-nya. Ada nggak di BAP? Di sana nanti dia tidak tahu jenis kelaminnya apa, ini apa, gue nggak ngerti. Apakah ada dengan kasus pemerasan dengan kasus TPPU ini, sang korelasinya gue nggak tahu. Setahu gue itu ada di BAP nggak sih? Kenapa harus ceritakan kronologi? Kami berteman tahun sekian kami ini sekian hikayat saya. Menurut gue ini pengadilan atau kita mendengarkan apa sih gitu. Tapi gue kembali lagi kita biar nanti hakim yang memutuskan. Oke, Kak, mungkin satu lagi yang menarik dari sekian sidang Niki yang sudah dimulai ya kan dari awal. Banyak yang mengatakan fans ini yang berlebihan ini tampak bisa memberatkan Niki juga gitu kan. Dalam artian dengan suasana sidang yang ricuh, yang seperti yang kemarin lah beberapa Maksudnya kali. fans memberatkan Niki fans. Bukan fans-fansnya Niki, dalam artian maupun dari pihak Reza atau Niki dapat memberatkan, apalagi Dari fansnya Niki nggak ada yang bikin huru hara loh. Dari video-video yang beredar nih, bukan dari Niki, justru dari Niki yang diserang. Dari Niki yang diserang, makanya kemarin aku bilang kenapa sih ini persidangan tanpa mencari keadilan, ini persidangan kelas A. Kelas A begini udah kayak pasar. Yang bersidang itu bukan Nikita Mirzani aja. Ada ruangan berapa itu 1 2 3 4 itu banyak loh. Jangan menyangka ini ruangan ini kita udah VIP, udah kita booking, kita doang yang bersidang. Salah. Sidang itu ramai, ada berapa? Hargai orang yang mendatang persidangan. Karena orang yang datang ke pengadilan itu adalah orang yang mencari keadilan. Mau pelapor, mau terlapor, mencari keadilan di situ. Hargai, jangan kalian jadikan, kan gue bilang seperti Taman Ragunan. Surang sana sini. Tapi gue bilang, kamera, gue himbau pada anak-anak pencinta Niki, kamera tetap jalan. Kalian dihajar, kalian kayak diteriak-teriakin, kalian rekam aja, jangan dilawan. Tunjukin kalian beradab, karena fans dari Niki 1 sen pun tidak pernah ada terima duit apapun. Tidak ada nasi kotak, tidak ada air gelas mineral, bukan bayaran. Fansnya Niki benar-benar dari hati. Jadi saya bilang gak usah kalian meladenin orang yang gue duga itu dibayar dari pihak sana. Gue nggak ngerti, mungkin jika sudah menyerang bayarnya tambahan. Tapi gue bilang inget, berapa kali muka kita terekam kamera membuat kericuhan di ruang pengadilan, di persidangan. Jika ada yang tidak senang itu bisa di LP-in. Berarti kalau muka kamu lagi berkali-kali, berarti kamu sudah membuat kericuhan di ruang persidangan. Tempat orang mencari keadilan. Oke, mungkin next kedepannya seperti apa sih pandangan? Next kedepannya buat bapak pengadilan dari Jakarta Selatan kelas 1A. Kami di sana, ini kan sidang terbuka ya Bapak. Kami di sana mau mencari ketenangan dan mau menyaksikan Nikita Mirzani mencari keadilan dan Mail. Kami mau tertib, sopan, tidak ada teriak-teriakan seperti di Ragunan. Tidak ada botita-botita yang teriak-teriak segala macam botita yang merusuh, yang itu jelas-jelas tidak kondusif. Tolong Bapak pengadilan, tolong didata yang masuk dan tolong ada tata krama di dalam menghadirin persidangan.